Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aidinda RI dengan BP 171095-1009. Saya adalah pratikan kelompok 10 pada Pratikum Analisa Sistem Tenaga Listrik, di mana saya akan menjelaskan tentang rangkaian percobaan pada modul 3 tugas pengganti Pratikum AST. Dengan langkah-langkah yang pertama itu buka etap 12.6. Kemudian kita akan buat rangkaian percobaan sesuai dengan modul yang telah diberikan oleh asisten. Dengan percobaannya kita akan membuka file dari modul tersebut. Nah, sebelumnya rangkaian tersebut sudah kita bikin terlebih dahulu di etap 12.6 dan kita akan menampilkan rangkaian tersebut. Kemudian kita akan mengisi data-data yang telah ditetapkan di modul, yaitu dengan keterangan generator dengan rating 3 MW, 150 kV dengan persen PF 85%. Selanjutnya itu nomor 2, kabel 1, yaitu dengan 0,6 kV, 3 strip 3 atau C dengan 16 mm 20 km. Yang ketiga itu dengan trafo 1 step down dengan 3000 kVA, 150 kV ke 20 kV dengan tipikal ZXR. Selanjutnya itu dengan trafo 2 step down 700 kVA dengan 20 kV ke 0,38 kV dan tipikal ZXR. Selanjutnya itu dengan trafo 3 step down dengan 1600 kVA, 20 kV ke 0,38 kV dengan tipikal ZXR. Dan motor dengan rating 0,38 kV dengan persen PF 55%, EFF 100%, dan kita akan melakukan variasi nilai motor yang akan kita catat di tabel 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu 150 kW, 250 kW, dan 350 kW. Selanjutnya ada lam 200 kVA, 60% motor dan 40% statik, dan bus 1, bus 2 dengan rating 150 kV, bus 3 ratingnya 20 kV, dan bus 4 dan 5 dengan rating 0,38 kV. Sebelumnya kita sudah mengatur semua rangkaian tersebut dengan data yang telah ditetapkan pada modul 3 labor STDE. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur percobaan kapasitor bank, yaitu percobaan 1, di mana kita akan memvariasikan nilai kapasitor dengan mencatat nilai besaran listrik yang mengalir dari bus 3 sesuai dengan bus 1 sesuai dengan tabel. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan ini di mana pada tabel yang akan kita isi kita akan memvariasikan 3 tabel dengan beban motor 150 kW, 250 kW, dan 350 kW. Dan tiap beban motor ini kita akan melakukan percobaan tanpa kapasitor bank. Nah, nilai kapasitor bank yang tanpa nilai kapasitor bank, lalu kita akan nilai kapasitor banknya 90 kVAR, 180 kVAR, 270 kVAR, 360 kVAR, 450 kVAR, 540 kVAR. Dan kita akan mengisi tabel pada modul ini, yaitu dengan daya aktifnya dengan satuan kW, daya reaktif dengan satuan kVAR, arus dengan satuan ampere, tegangan dengan satuan kV, faktor daya, cos P, dan daya aktif generator kW dan daya reaktif generator kVAR. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu untuk kolom tabel tanpa kapasitor bank yang pertama tadi dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Kita akan menceknya, lalu kita akan melakukan load flow yang kita langsung saja load flow-nya berapa dan kita akan mencatat nilainya. Dan untuk
melakukan percobaan data, maka dapat dilakukan merubah satuan pada yang ada di samping kanan layar etap 12.6. Kita akan mencari berapa nilai daya-dayanya tadi yang ada di tabel, dan untuk menampilkan nilai faktor daya dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, kita akan mengubah dengan ampere. Nah, lalu kita akan melakukannya itu dan masukkan nilainya ke tabel. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan data yang telah didapatkan tadi ke modul yang telah kita print, dan kita akan dilakukan dengan cara menulis dan masukkan data yang telah didapatkan dan lakukan sesuai langkah-langkah di atas pada beban motor 250 kW dan 350 kW. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke percobaan 2, yaitu tap changer. Setelah menyusun rangkaian percobaan tadi, kita akan langsung ke percobaan 2 dengan mengisi tabel 2.2 dan 2.1. Maka kita akan melakukan load flow, di mana kita akan mengisi tabel di percobaan 2 itu dengan nama komponennya itu generator, bus 1, bus 2, trafo 1, bus 3, trafo 3, trafo 2, bus 4, bus 5, dengan tabel yaitu daya aktif, daya reaktif, arus, tegangan, faktor daya, dan kondisi alertnya. Nah, yang pertama kita akan melakukan pada percobaan ini kita tidak menggunakan kapasitor bank dan kondisi motor sebesar 350 kW yang telah ditetapkan. Kita akan mengubah untuk tabel 2.1 sebelumnya, kita akan melakukan load flow. Nah, kita akan menuliskan berapa nilai yang telah didapat di load flow. Kemudian kita catat datanya tadi di kertas yang modul yang telah kita print. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan tabel 2.2. Kita akan melakukan pen settingan pada trafo 1 dengan melakukan sebagai berikut, yaitu dengan melakukan tap changer pada T1 dengan resettingnya itu kita tulis 2,5 second di tab untuk komponen sekunder. Kemudian kita akan melakukan load flow. Nah, kita akan catat berapa nilainya pada tabel, dan dari data yang didapat masukkan ke tabel yang telah kita print tadi dengan tulis tangan. Lalu kita akan mendapatkan data alert yang dapat kita lakukan dengan cara mengetik atau mengklik pada samping kanan etap 12.6 yang ada tanda seru. Jika dalam tab changer pada alertnya itu kosong, maka data yang kita dapatkan itu sudah benar atau sudah pas dalam keadaan normal, disebut juga dengan keadaan normal, dan kita akan melakukan analisa dan pembahasannya. Sekian dari kelompok 10 dengan saya Citra Adina RI. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.